Seorang anggota Polsek BWA Selatan, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur dilaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita. Ironisnya, aksi pelecehan tersebut dilakukan pelaku Aibda PS saat korban tengah melaporkan kasus pemerkosaan yang dialaminya. Aksi pelecehan oleh Aibda PS terhadap korban MML disebut terjadi pada 2 Maret lalu. Kasus ini kemudian sempat viral di media sosial. Selengkapnya terkait kasus tersebut akan disampaikan oleh jurnalis Pos Kupang, Petrus Peter. Selamat siang, Petrus. Ya, selamat siang rekan Baik, Siska. baik, Selamat Petrus siang. bisa disampaikan bagaimana kronologi kasus pelecehan seksual ini dan juga bagaimana kasus ini bisa terungkap? Oke, terima kasih. Selamat siang Tribuners di mana saja Anda berada. Bahwa aksi pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum PS terhadap MML adalah korban pemerkosaan. Peristiwa itu bermula ketika terjadi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Bora terhadap MML yang terjadi pada tanggal 1 Maret 2025, kurang lebih 5 meter dari kejadian di Kebun Keladi. Peristiwa itu kemudian dilaporkan dan malam itu, malam saat tanggal 1 Maret malam itu dilaporkan ke Polsek, dan dari Polsek lalu dibawa periksa di Polres Sumba Barat Daya. Selanjutnya keesokan harinya korban dikembalikan, dan keesok harinya tanggal 2 Maret 2025 oknum anggota Polsek Begawan Selatan Sumba Barat Daya Aibda PS menjemput korban di rumahnya. Selanjutnya dia membawa korban ke kantor Polsek Begawan Selatan Sumba Barat Daya dan mengambil keterangan. Dalam kesempatan itu memang korban waktu datang itu didampingi dengan orang tuanya namun demikian pada saat melakukan pemeriksaan kedua orang tua berada di luar, hanya korban dengan anggota polisi berada dalam ruangan. Saat lakukan pemeriksaan itulah terjadi pelecehan di mana si PS membuka baju lalu melakukan tangan pada alat vital daripada korban ML. Dalam perjalanan penanganan kasus ini awalnya keluarga korban didampingi teman-teman dari lembaga swadaya masyarakat, dalam hal Yayasan Donders, lalu lembaga bantuan hukum Sanerli, dan UPTD PPA Sumba Barat Daya melakukan pendamping lalu melaporkan ke Polres Sumba Barat Daya soal pertama kasus dugaan pemerkosaan. Tapi dalam perjalanan penyidikan dari kepolisian, mereka menghentikan sementara proses penyidikan terhadap kasus pertama, yaitu kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh si B terhadap MLL. Dalam perjalanan hentikan karena dari keterangan Kasat Reskrim Polres Sumba Barat Daya Bapak AKP Arya menyatakan bahwa kurang cukup bukti, di mana tidak adanya saksi keterangan soal itu juga dibenarkan dikuat dengan hasil visum. Hanya secara teknisnya penjelasan visum seperti apa mereka masih menunggu pada ahlinya, sehingga dari Polres Sumba Barat tetap membuka ruang bahwa kasus itu bisa dibuka kembali. Lalu dalam perjalanan bahwa muncul lagi kasus yang viral seminggu terakhir, itu kasus dugaan video viral dilakukan oknum polisi yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Berdasarkan terang itu lalu dugaan itu lalu orang tua melaporkan dugaan pelecehan dilakukan oknum polisi Aibda PS ke Propam Polres Sumba Barat Daya. Dalam pemeriksaan oleh Propam Polres Sumba Barat Daya, si Aibda PS ini mengakui perbuatan. Dengan demikian maka dari tim penyidik meningkatkan menjadi penyidik tingkat penyidikan dengan melakukan patsus terhadap PS selama 30 hari ke depan untuk melakukan proses hukum lebih lanjut dalam kaitan dengan sisi kode etiknya. Lalu yang berikut bahwa bagaimana kondisi korban saat ini. Bahwa saat ini korban sedang diamankan rumah aman khusus di bawah tim gabungan dari LSM, itu dari Donders, Yayasan Donders Sumba Barat Daya, lalu lembaga bantuan hukum Sanerli, dan UPTD PPA Sumba Barat Daya. Saat ini korban sedang diamankan, dan hal itu kenapa dilakukan untuk pengamanan, untuk mencegah agar para pihak terkait tidak boleh berkomunikasi. Dengan pertimbangan apa?
kondisi saat ini korban dalam secara psikis dia mengalami gangguan karena memang keterbatasan dalam berbahasa. Lalu hal lainnya disebutkan bahwa dia sering lupa apa yang dia sebutkan, apa yang dia sampaikan dalam keterangannya. Hal ini dibenarkan oleh konsorsium program Donde Sumba Barat Daya Ibu Sileswati. Lalu dari keluarga mereka sesuai dengan kesepakatan keluarga bahwa hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 mendatang mereka secara resmi akan melaporkan Aibda PS ke Polres Sumba Barat Daya untuk melakukan proses pidananya terhadap kasus pelecehan terhadap MML. Demikian yang dapat saya laporkan dari Sumba Barat Daya. Saya kembalikan ke studio. Baik, Petrus, lalu bagaimana dengan penanganan terhadap pelaku saat ini? Apakah pelaku sudah menjalani sidang etik terkait dengan perbuatannya tersebut? Iya, terhadap Aibda PS saat ini terhitung sejak tanggal 7 Juni 2025, Aibda PS sudah ditahan selama 30 hari ke depan untuk proses kode etiknya. Jadi saat ini sedang dalam proses penyidikan dengan melakukan pemeriksaan para pihak terkait termasuk korban ML dan keluarganya sendiri. Demikian. Baik, lalu Petrus, bagaimana dengan respons dari Kapolres sendiri menanggapi kasus anak buahnya tersebut? Ya, terima kasih. Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Pak Arianto secara tegas menyatakan bahwa kasus ini tetap diproses dan secara kelembagaan beliau menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian Polres Sumba Barat Daya bahwa si Aibda PS mengakui perbuatannya. Dengan itu secara kelembagaan beliau menyatakan permohonan maaf atas salah satu perbuatan dari salah satu anggotanya telah mencoreng citra Polres Sumba Barat Daya. Lebih dari itu bahwa dia juga menegaskan bahwa kasus ini akan diproses lebih lanjut untuk mendapatkan keadilan bagi para korban dan keluarganya. Demikian. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Poskupang Petrus Peter. Selamat bertugas kembali. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman sekalian. Pada kesempatan malam ini kita berkumpul untuk press release terkait dengan berita mengenai kejadian yang beberapa hari ini ada di media sosial terkait dengan apa yang dilakukan oleh anggota kami. Sebelumnya kami dari kepolisian mohon maaf atas kejadian tersebut yang membuat kegaduhan dan ketidaknyamanan di media sosial, terutama di media elektronik, di mana kejadian ini membuat institusi kami kembali tercoreng. Begitu kasus ini saya sampaikan seperti apa yang rekan-rekan ketahui di media, dan memang seperti itu setelah hasil investigasi kami bersama Pak Waka, Aibda PS sudah kami lakukan pemeriksaan dan saat ini statusnya sudah kami naikkan ke proses penyidikan untuk kode etiknya, dan yang bersangkutan sudah kami pansus mulai hari ini selama 30 hari ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.